Seberapa pentingnya pendidikan? Hai, kenalin gue Daniel. Sebelum lebih lanjut, gue mau disclaimer dulu bahwa video ini hanyalah hasil dari analisa gue pribadi. Jadi mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahpahaman dari analisa gue. Dan gue sangat feel free untuk kalian memberikan komentar supaya gue bisa lebih baik lagi di next video. Sebelum ke poin masalah seberapa pentingnya pendidikan, gue akan beritahu penjelasan dari pendidikan itu sendiri. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu educatum, yang artinya perkembangan. Pendidikan, dasar katanya adalah didik, dengan awalan pen dan akhiran an. Imbuhan ini mempunyai makna yaitu proses. Menurut KBBI, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantoho menyatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah proses perkembangan untuk mendewasakan individu di dalam hidupnya, khususnya menyiapkan setiap dari mereka untuk peran mereka di masa yang akan datang. Jadi, seberapa pentingnya pendidikan? Pendidikan sangat penting karena merupakan fondasi bagi perkembangan individu, dari individu ke kelompok, dan dari kelompok ke bangsa sendiri. Pendidikan membuka wawasan dan membantu individu itu sendiri untuk memahami dunia. Dengan pendidikan yang cukup, maka individu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan individu akan banyak pertimbangan sebelum akhirnya mengambil keputusan final. Nah, kalau pendidikan sangat penting, mengapa pendidikan di Indonesia tidak merata ya? Terdapat kesenjangan atau gap antara pendidikan yang ada di kota besar dengan pendidikan yang berada di daerah terpencil. Pendidikan di sini bukan hanya membahas tentang kualitas pengajar atau gurunya, tetapi lebih ke akses dan juga fasilitasnya. Ada anak-anak yang berjalan berjam-jam melintasi hutan, menyeberangi sungai, mendaki bukit, hanya demi sebuah impian. Tapi, bagaimana mimpi mereka tercapai jika fasilitas basic masih menjadi barang langka di tempat mereka? Dari Sabang sampai Merauke, mungkin terdapat banyak sekolah yang kekurangan fasilitas. Di beberapa tempat, sekolah masih berupa bangunan seadanya. Bahkan, banyak anak yang harus belajar di lantai karena meja dan kursinya sudah hancur termakan waktu. Jadi, seberapa pentingnya pendidikan? Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak diprioritaskan. Agak percuma terdapat kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang setiap Senin kita dengarkan saat upacara. Tapi sudah puluhan tahun kita lantunkan, kita dengarkan, tidak ada gebrakannya. Alasan aksesibilitas ini adalah hal yang mudah bagi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang jadi pertanyaannya, mau atau tidak pemerintah mengatasi hal itu? Kita ambil contoh. Salah satu influencer Indonesia yang bernama Erika Ricardo mampu membangun ulang sekolah yang sudah usang di PAUD Evata NTT Nusa Tenggara Timur dengan teknik eco brick. Menggunakan plastik daur ulang untuk membangun dinding yang kuat dan tahan lama. Melalui proyek ini, PAUD Evata berhasil mendaur ulang 2,1 ton plastik. Sekarang sekolah tersebut bukan hanya tahan lama, tapi juga ramah lingkungan. Coba deh kalian komen, menurut kalian apa sih alasan pemerintah tidak katakan pendidikan? Jadi, seberapa pentingnya pendidikan? Tanpa pendidikan yang memadai, mereka kesulitan untuk bersaing di dunia kerja. Setiap orang ingin sukses dan mencapai impiannya. Tapi, apakah impian mereka dihalangi oleh pemerintah? Kesenjangan ini juga memperburuk siklus kemiskinan. Ketika pendidikan tidak menjadi prioritas, maka peluang untuk keluar dari kemiskinan pun semakin kecil. Coba kita brainstorming.
gue punya asumsi, apakah ada hubungannya antara pemerintah, ketidakmerataan pendidikan, dan kemiskinan? Pemerintah dengan sengaja tidak memeratakan pendidikan biar tetap ada yang maaf bodoh dan maaf menjadi miskin, dan pemerintah memanfaatkan hal itu. Kalau setiap individu pada cerdas, apakah mereka akan tetap mau menjadi orang yang bekerja dengan berpenghasilan rendah? Kalau orang pada cerdas, banyak CEO. Jadi siapa yang mau menjadi petani, menjadi buruh, dan bekerja di daerah desa lainnya? Apakah dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, keuntungan untuk pemerintah jadi menghilang? Oh my God. Jadi, yang diprioritaskan itu pendidikan atau keuntungan? Coba deh kasih tanggapan kalian di komentar. Pendidikan adalah hak setiap orang, bukan sebuah privilege yang dimiliki orang-orang tertentu. Jika kita tidak bertindak sekarang, kesenjangan ini akan terus bertumbuh, merampas masa depan ribuan anak Indonesia. Perubahan itu memang sulit, tapi kalau tidak berubah, akan lebih sulit. Kita kaitkan dengan teori konflik dari Karl Marx. Menurut Karl Marx, ketimpangan sosial dapat terjadi akibat adanya eksploitasi oleh kelompok yang lebih kuat. Hal ini dipengaruhi oleh kapitalisme yang lebih menguntungkan kelas atas, tetapi lebih merugikan kelas bawah. Dari teori konflik Karl Marx ini, gue ada 3 poin. Yang pertama, poin ketimpangan sosial. Menurut Karl Marx, masyarakat itu dibagi menjadi 2 kelas utama. Yang satu, ada kaum borjuis, adalah pemilik modal, kelompok yang mengontrol sumber daya dan memiliki kekuasaan atas itu. Yang kedua, ada kaum proletar atau pekerja, kelompok yang tidak memiliki sumber daya dan bergantung pada pekerjaan untuk bertahan hidup. Poin kedua, ada hegemoni dan ideologi. Sistem pendidikan seringkali dianggap sebagai alat untuk mempertahankan struktur sosial yang ada. Anak-anak dari keluarga mampu mendapatkan pendidikan yang tinggi, yang layak, yang memperkuat posisi mereka di kelas atas. Sementara itu, anak-anak yang keluarganya kurang mampu seringkali hanya mendapatkan pendidikan seadanya yang membuat mereka tetap berada di kelas pekerja. Poin ketiga, konflik dalam distribusi sumber daya. Karl Marx menyoroti bagaimana konflik terjadi karena sumber daya, termasuk salah satunya pendidikan. Pendidikan tidak didistribusikan secara merata. Dalam kasus Indonesia, daerah terpencil seringkali terpinggirkan karena alokasi anggaran pendidikan yang lebih besar diberikan kepada wilayah perkotaan. Hal ini menurut gue memang sangat logis, karena di kota cuannya lebih tinggi dan chance-nya lebih besar dibanding wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Namun itu secara logis, tapi secara kemanusiaan ini tidak benar menurut gue pribadi, karena setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Jadi, seberapa pentingnya pendidikan? Perubahan memang sulit, tapi kalau tidak berubah akan lebih sulit. Gue Daniel, terima kasih.